Oke. Selamat sore Pak Hans, apa kabarnya? Selamat sore Pak, baru menyelesaikan beberapa agenda meeting yang padat. Oke, iya Ya, di waktu-waktu singkat ini Pak, kita akan latihan coaching sebentar Pak ya. Kira-kira nanti di akhir coaching kita ini apa Bapak yang ingin capai ya, yang ingin Bapak tuju ya? saya mungkin terus ingin memperkuat apa ya, suasana dan rencana terkait dengan proses-proses coaching yang harus saya lakukan dengan unit kerja saya Pak, di unit di mana saya berada di sekolah. Melanjutkan proses-proses yang ada karena ternyata ada banyak situasi yang tidak sederhana yang kami bayangkan, dan itu ternyata butuh banyak pembahasan yang lebih dalam, dan sehingga itu memakan waktu dan energi gitu. Oke, kalau boleh saya klarifikasi Pak, berarti Bapak ingin meningkatkan suasana ya Pak ya, untuk bisa membantu Bapak untuk bisa melatih, mentraining teman-teman gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Ya, mungkin selain suasana saya pribadi, tentunya suasana teman-teman yang teman-teman yang saya proses coaching, supaya mereka juga makin bersemangat terhadap perubahan-perubahan yang ada. Mereka juga makin positif terhadap langkah-langkah perubahan yang mereka mau kerjakan. Iya ya. Oke Pak, kira-kira apa gejala yang Bapak lihat hari ini di tim Bapak ya? Apa gejala-gejala yang muncul, makanya Bapak perlu untuk bisa melakukan coaching bersama mereka ya? Ya, yang pertama karena kami awalnya menyelenggarakan satu proses pelatihan tentang visi, misi, value sekolah, dan kemudian menemukan fenomena atau gejala bahwa ternyata banyak yang belum memahami atau menghayati, sehingga memang dalam proses-proses mereka bekerja ya tentunya ada hal-hal yang mungkin belum selaras begitu ya. Jadi terjadi kebingungan, terjadi salah mengerti, salah komunikasi, salah prosedur istilahnya semua, tapi sebenarnya berawal dari ketidakmengertian terhadap itu. Dan salah satu nilai atau value yang ada memang soal komunikasi yang dua arah, komunikasi yang terbuka istilahnya. Nah itu ternyata banyak dari kita belum. Nah karena itu akhirnya menimbulkan banyak kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Berarti gejala yang Bapak lihat ya, mereka masih kurang mengerti visi gitu Pak ya, sehingga tidak selaras dengan apa yang sedang dilakukan pada saat ini Pak ya. Betul. Nah, jadi di awalnya begitu. Kemudian memang pasca training mereka jadi mulai mengerti dan sekarang mencoba mengimplementasikan dalam aspek tugas mereka sehari-hari sesuai bidangnya, sesuai unitnya, sesuai posisinya. Nah, ini ternyata ketika mulai memikirkan soal itu kan ternyata tidak sesederhana gitu ya. Kalau saya jadi leader, gimana menerapkan nilai itu? Kalau saya jadi wakil, bagaimana menerapkan nilai itu? Kalau saya jadi guru, bagaimana menerapkan nilai itu? Kalau saya cuma jadi petugas perpustakaan, bagaimana menerapkan nilai itu? Nah, ini yang akhirnya memang tidak mudah, tapi mereka sudah mulai berproses. Nah, puji Tuhan sudah mulai
mulai mengarahkan diri. Nah, sekarang bagaimana menjaga mereka sendiri juga punya suasana yang terus konstan gitu ya untuk menjalankan perubahan-perubahan. Iya, ya. Oke Pak, apa penyebab dari seperti itu Pak? Penyebab jadi mereka kurang memahami mungkin visi misi atau mungkin apa yang jadi goal daripada sekolah gitu Pak ya? Memang satu terjadi perubahan pada organisasi kami, termasuk pada value yang baru yang kemudian dimunculkan. Itu satu. Yang kedua, ketika itu dimunculkan mungkin proses sosialisasinya kurang baik lah gitu ya, kurang baik sehingga ya masih banyak yang ternyata kita pikir sudah mengerti, tapi ternyata belum mengerti ternyata gitu. Jadi dan kita pikir itu akan sudah disampaikan oleh di antara mereka sudah saling menyampaikan, ternyata belum tersampaikan juga dengan detail. Jadi akibatnya banyak yang belum paham dengan utuh gitu maksudnya. Oke Pak, jika tahu penyebabnya Pak, menjadi langkah-langkah apa tujuan kira-kira tujuan daripada Bapak bersama dengan sekolah kira-kira apa yang menjadi tujuan yang mungkin bisa ditetapkan Pak ya? Ya, yang pertama semua paham. Paham itu langkah pertama. Kemudian setelah paham mereka tahu bagaimana itu kalau diterapkan dalam praktek sehari-hari. Kemudian dan praktek sehari itu pahamnya adalah paham secara bersama-sama, bukan paham secara orang per orang. Jadi semua paham sehingga sehingga ketika ada satu situasi semua tahu oh situasi ini harus ditanggapi secara bagaimana. Setidaknya semua jadi paham ya karena sesuai dengan value yang ada misalnya apa yang harus dilakukan. Ya, contohnya misalnya value tentang komunikasi misalnya, maka semua kalau ada sebuah situasi tidak boleh berasumsi, harus tanya gitu. Kalau tidak mengerti juga tidak boleh diem, harus bertanya itu. Nah, itu kan harus kalau ada instruksi yang tidak dipahami harus bertanya, tidak cuman diem gitu misalnya atau nah itu kan butuh pembiasaan begitu kan. Butuh pembiasaan di semua lini yang ada gitu. Nah, itu salah satu contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain, tapi kurang lebih seperti itu contohnya. Iya ya, tujuan bersama untuk bisa ada siapa ya? Ada bersama-sama untuk bisa saling kalau tidak ada mengerti ditanyakan gitu Pak ya. Jadi ada kebiasaan global gitu Pak ya. Ya, betul. Bukan Jadi kebiasaan pribadi gitu ya. betul. Jadi nantinya mereka punya kebiasaan yang sama, paling tidak diharapkan sama, mereka pahami karena pemahamannya sama diharapkan kebiasaannya ya setidaknya sama paling tidak begitu. Oke. Iya Pak. Kira-kira apa mungkin dampak jika ada terjadi ada kesepahaman institusi bersama dengan teman-teman gitu, sepaham kira-kira apa dampak yang akan mungkin dihasilkan ya Pak ya jika satu sekolah jika tim Bapak semua memiliki kesepahaman yang mungkin sama gitu Pak. Apa kira-kira dampak yang akan mungkin dihasilkan Pak ya? Yang pertama pasti tujuan yang akan dikerjakan akan semua punya cara pandang yang sama. Kemudian diharapkan semua punya pemaknaan yang sama ya. Jadi memaknainya juga sama. Kemudian mereka juga akan tahu bagaimana cara menyelesaikan sebuah hal secara value-nya secara sama. Jadi cara menyelesaikan konfliknya, misalnya kalau ada persoalan, konflik atau apa, mereka juga tahu standar value-nya sama begitu misalnya. Iya, itu sih harapannya begitu. Oke, di samping itu Pak, soalnya ketika mungkin sudah punya pilihan sama, sudah punya pemikiran yang sama untuk bisa apa kira-kira mungkin hasil yang akan mungkin bisa diperoleh Pak ya.
ya mungkin kepada siswa atau mungkin kepada institusinya akan semakin apa, jadi institusinya akan memperoleh apa gitu. Kira-kira apa kira-kira Pak Ente yang boleh Itu mungkin yang bisa tadi dampak ya? saya pinjam istilahnya Pak Linto, Hmm. apa tadi Pak, kesamaan global, atau mungkin kalau bahasa anunya adalah bukan cuma paham tapi mengharapkan jadi budaya Iya ya, budaya culture corporate atau institution culture ya. Kalau masih individual culture kan ya kita sebut habit lah. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan satu institusi ya itu menjadi corporate atau institution culture kita. Nah, itu mungkin target harapannya begitu, sehingga setiap hari semua yang kita lakukan akan diwarnai dengan nilai-nilai itu sih. Itu sih. Itu yang Oke, memang Pak. akan menjadi target anunya. Ya, ya. Oke. Berarti sekolah kira-kira atau Bapak langkah-langkah apa yang mungkin bisa Bapak lakukan lagi Pak ya? Untuk bisa terus bisa menolong teman-teman supaya punya pemahaman yang sama, punya culture corporate yang sama kira-kira langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan Pak ya? Jadi setelah kita sosialisasi training, kemudian masuk ke diskusi-diskusi, mendalami, dari menemukan masalah-masalah yang muncul di berbagai unit. Saya diminta meng-coach atau mementor salah satu unit, mencoba menggali masalah-masalah yang ada. Tapi masalah-masalah tersebut dipandangnya dari value yang kita miliki. Kemudian, ini yang kita bedah. Jadi muncul situasi apa, persoalan apa, mulai yang kecil-kecil sampai yang besar, baik persoalan antar individu sampai persoalan sistem yang ada. Semua coba dibahas dinilai secara value tersebut. Nah, kemudian kita mencari titik temu dari value tersebut, apa yang seharusnya. Nah, itu yang baru selesai, Pak. Yang ke depan tentunya nanti ini akan ya betul-betul akan lebih ditingkatkan menjadi apa ya istilahnya standar perilaku mungkin ya. Semoga standar perilakunya sama begitu supaya ya orang semakin jelas tidak punya penafsiran masing-masing dan semua diimplementasikan, sistemnya juga jalur-jalur strukturnya juga diatur sesuai value tersebut. Ya targetnya memang sosialisasi ini terus dilakukan, memperjelas kalau masih ada bingung diperjelas terus sampai mereka jelas. Nah targetnya Desember ini harus selesai supaya masuk tahun 2022 awal Januari semua sudah dengan kesepahaman yang sama begitu. Wow, Nah itu biasa. itu jadi agak ngejar. Oke. Ini butuh apa ya Pak ya? Butuh running yang cepat gitu ya. Jadi dalam waktu-waktu yang November, Desember, waktu 2 bulan. Kira-kira menurut Bapak, Bapak sendiri ya, dengan unit Bapak gitu ya. Kira-kira Bapak punya apa ya? Punya target khusus apa ya Pak ya untuk bisa menolong mungkin dari unit Bapak kira-kira gitu. Apa target khusus yang mungkin Bapak identifikasi ya untuk bisa Targetnya mencapai di tahun depan bisa ada perubahan mindset ini Pak ya. Targetnya mereka yang akan merumuskan sendiri. Saya tugasnya membantu mereka menemukan hal-hal apa yang tidak sesuai. Kemudian setelah dicocokkan dengan value tersebut, hal apa yang harus dilakukan. Nah, mereka lah yang memutuskan. Tugas saya memfasilitasi sampai mereka menemukan sendiri standar-standar apa yang perlu dilakukan, apa yang disepakati akan menjadi perilaku yang ada. Nah, kalau itu sudah disepakati, maka tahun depan akan mulai menjalankan. Nah, jadi ini sekarang ini dalam tahap-tahap merumuskan itu nilai-nilai. Kalau kemarin baru sampai, maksudnya sampai masalah apa diselesaikan dengan kalau menurut value ini gimana, yang ke depan ya mulai membangun terus. Berarti harus ada kebiasaan baru apa yang harus dibangun gitu kan.
Ya. Targetnya sesuai dengan apa mereka, Pak ya. Bapak mentargetkan untuk bisa meng-coaching mereka, target mereka apa gitu. Kemudian Ya. apakah sudah dicapai targetnya belum, Bapak evaluasi gitu, Pak ya. Betul, betul. Oke. Ya, jadi memang kita hanya memberi target umum. Target umumnya Desember sebelum libur kurang lebih 21 Desember sudah harus selesai. Tapi apakah mereka bisa berproses lebih cepat? Ya tentunya lebih baik bisa lebih cepat. Tapi maksimum target umumnya 21 Desember harus sudah selesai. Itu. Jadi mereka mengatur sendiri schedule-nya di tengah-tengah semua kesibukan yang ada. Jadi mereka lah yang menyisip-nyisipkan kira-kira bagaimana harus mengerjakan itu. Iya. Oke Pak, berarti pasti butuh sumber daya ini Pak ya. Kira-kira sumber daya apa yang Bapak butuhkan Pak? Khusus mungkin dari Bapak, mungkin saya identifikasi ya. Dari Bapak sumber daya apa yang Bapak butuhkan? Baik mungkin secara internal ataupun secara eksternal. Apa kira-kira sumber daya yang Bapak butuhkan? Untuk bisa menolong mereka dalam konteks menolong mereka, meng-coaching mereka Pak ya. Yang pertama jelas saya butuh otoritas ya pasti ya, kewenangan dari pimpinan yayasan. Itu untuk saya mulai memimpin. Tapi ketika prosesnya berlangsung, saya butuh disupport oleh tim saya juga. Saya meminta bantuan, ada tim yang saya minta untuk mencatat semua proses-proses yang ada. Jujur saya agak lemah di administrasiannya itu. Jadi saya minta ada yang membantu mencatatkan proses-prosesnya yang ada. Dan tentunya yang ketiga nantinya adalah dengan timnya unit itu sendiri, mulai leadersnya dan juga unit itu sendiri. Semoga mereka juga kemudian akhirnya menjadi ikut mendukung. Nah, kalau mereka ikut mendukung, ya mereka juga bisa menjadi sumber daya nantinya, gitu kan, untuk tercapainya hal ini sendiri. Oke, Pak. Iya, mungkin saya beralih kepada yang Bapak mentori atau Bapak coach. Kira-kira sumber daya yang mungkin Bapak bisa lihat yang akan bisa menolong mereka, kira-kira apa Pak ya? Untuk bisa mencapai tujuan itu Pak ya. Bapak siapkan juga gitu, kira-kira. Ya, jadi yang pertama jelas leader mereka. Leader, saya bagi leader di dua level. Leader yang pertama level 1 ya saya sebut kepala sekolah dan wakilnya. Level 2 adalah para koordinator lah, maksudnya karena mungkin itu di unit SD, jadi kan mereka tidak ada wakil kepala sekolah khusus. Jadi misalnya unit koordinator kurikulum, koordinator kesiswaan, koordinator sarana. Nah ini yang pertama yang akan menjadi harapan saya akan menjadi sumber daya berikutnya ya, yang kemudian menindaklanjuti semua yang sekarang sudah dikerjakan ini. Nah itu akan menjadi sumber daya selanjutnya. Kemudian ya saya lihat dari mereka orang-orang yang kira-kira bisa menjadi daya dorong perubahan dari tim yang berikutnya. Nah saya memang agak dekati secara personal supaya mereka menjadi pendorong, ikut mendorong teman-temannya. Jadi itu kalau secara orangnya, jadi saya menggunakan 3 pendekatan, maksudnya 3 kelompok gitu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok orang ketiga. Membagi ke dalam kelompok-kelompok dulu Pak ya. Kemudian ya, maksud saya itu orang-orang yang saya dekati, maksudnya saya fokuskan gitu ya. Jadi berarti pendekatan personal, kemudian pendekatan grup gitu Pak ya, yang akan Bapak lakukan kira-kira. Ya, jadi pendekatannya saya sudah ngomong dulu sama leader di awal, dalam leadering 1 tadi saya sudah bilang. Kemudian beberapa yang level 2 tadi saya juga akhirnya panggil beberapa orang, saya ajak ngobrol dan coaching beberapa diantaranya. Gitu. Tidak semua, tapi beberapa yang saya lihat. Nah baru dengan itu bersama-sama sekarang kita istilahnya saya meng-coaching semua unit yang ada di unit tersebut misalnya. Gitu. Oke. Iya Pak, kira-kira dengan kondisi seperti itu untuk bisa meningkatkan
kebersamaan itu atau meningkatkan proses coaching itu semakin lebih baik, kira-kira yang Bapak lihat suasana apa yang mungkin bisa Bapak tingkatkan ya untuk bisa menolong mereka gitu ya? Suasana yang dibutuhkan Pak di dalam proses-proses coaching yang terjadi gitu Pak. Ya memang yang mereka sendiri putuskan, yang mereka sudah memutuskan sendiri sih bahwa dalam memang yang akan ditingkatkan, dan saya rasa kalau itu terjadi pasti juga akan meningkatkan suasana. Itu ya komunikasi dan trust ya. Jadi komunikasi dan trust. Tapi kalau untuk suasananya mungkin memang yang harus diperkuat unsur trust-nya dulu. Kalau unsur trust-nya jadi jauh lebih baik, pasti komunikasinya juga lebih enak ya gitu. Jadi tapi kalau komunikasinya juga makin baik, ya trust-nya juga akan semakin baik. Jadi buat saya seperti circle begitu sih. Iya Pak, kalau boleh saya kalibrasi Pak ya, untuk kita boleh ukur Pak ya, mungkin rasa percaya yang dimiliki tim Bapak atau yang dimiliki tim sekarang ya, kira-kira trust-nya itu di level berapa ya, dari 0 sampai 10 Pak ya, yang bisa Bapak nilai sekarang? Ya, bahkan bukan saya, mereka sendiri yang awalnya menilainya bisa cuma 6, 7, bahkan ada yang menilai 0 gitu ya. Di awal, tapi setelah proses berlanjut, sekarang mereka sudah bilang sudah 7,5 gitu ya. Jadi sudah jauh lebih baik rata-rata. Tapi mereka sedang mengejar kalau bisa sampai di 8,5, 9 lah. Gitu. Oke. Ya semoga. Ya. Harapannya bisa sampai yang diinginkan berapa Pak? Itu supaya 8,5, 9 gitu lah kalau istilah saya begitu. Nanti berikutnya bisa sampai 10. Oke. Oke, langkah-langkah apa yang mungkin bisa dilakukan Pak ya untuk bisa meningkatkan rasa trust itu Pak ya? Untuk bisa meningkatkan rasa trust itu. Jadi ya, level 9 atau 10 gitu. Mereka mensepakati sendiri sih bagaimana mereka membangun apa yang akan dilakukan. Oh, misalnya belajar mengapresiasi teman sendiri, belajar berterima kasih juga kepada teman, belajar berkomunikasi, tidak asumsi misalnya, belajar bertanya kalau memang tidak dimengerti, belajar mengutarakan perasaan walaupun kadang tidak enak, tidak mudah. Nah itu mereka yang menyatakan. Jadi saya pikir ya tinggal melakukan itu sih, tinggal sekarang bagaimana bisa melakukan hal itu. Ya, mantap ya, supaya bisa di level rasa trust-nya. Oke, apa mungkin yang dilakukan lagi Pak ya? Strategi apa yang mungkin lagi ada? Apakah mungkin ada strategi lain selain yang Bapak tadi bilang ada coaching grup? Apakah ada Bapak memikirkan langkah-langkah lain untuk bisa menolong mempercepat pencapaian visi ini Pak ya, supaya mereka punya culture global yang sama gitu? Ya, saya akhirnya memang memadukan dengan konteks konseling. Kalau masih kesulitan secara personal, boleh kita ketemu secara lebih personal, karena walaupun ini secara tim, tapi kalau masih rasanya ada hambatan-hambatan personal dan butuh penanganan lebih personal, kita tidak akan tinggalkan, kita akan tetap dampingi, mungkin secara personal lewat proses coaching yang lebih personal atau konseling begitu sih. Jadi karena bisa saja sebenarnya mereka ada kondisi lain, punya masalah pribadi yang lain, ya kita menyediakan tempat untuk mereka bisa bercurhat lah istilahnya, apa sebenarnya yang mereka sedang hadapi. Itu salah satu yang kita siapkan juga sih untuk mereka gitu. Berarti Bapak menyiapkan waktu khusus ini lagi Pak ya? Ya juga mungkin waktu-waktu bersama gitu. Ya. Jika ada pertanyaan, jika ada apa silakan datang gitu Pak ya. Betul. Meskipun mereka sudah merundingannya secara orang yang masih punya ganjalan dan apa, boleh kita ngobrol lebih personal. Itu yang pertama. Yang kedua memang kasihkan juga ke semua unit yang lain. Nah, jadi mereka juga harus mengejar, kan tentunya mereka tidak mau tidak
menampilkan yang terbaik gitu kan. Jadi mereka juga akhirnya juga memacu diri untuk mempersiapkan diri. Jadi Januari awal mereka harus mempresentasikan apa yang mereka sepakati, mereka hidupi, mereka lakukan. Nah, itu kan membuat mereka akhirnya juga ya ayo kerjakan, karena kita juga harus menampilkan ke unit yang lain gitu. Mantap. Oke Pak, mungkin dari masalah durasi Pak ya, kembali saya mungkin bahas masalah durasi waktu gitu ya Pak ya. Kira-kira mungkin waktu-waktu yang Bapak butuhkan intensnya gitu dalam seminggu, dalam proses-proses itu berapa kali Pak ya? Ya, untuk bisa maksimal gitu Pak ya. Dalam 1 minggu kira-kira berapa kali pertemuan, mungkin dalam 1 bulan, saya mungkin supaya perjalanannya baik gitu Pak ya. Kira-kira seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, jadi total sebulan berapa kali, sehingga bisa mencapai di akhirnya ini kan semua gitu Pak. Ini kan targetnya Desember harus selesai. Dengan sisa waktu yang ada sih sebenarnya maunya harapannya bisa seminggu 2 kali. Maksudnya mulai minggu depan 2 kali. Tapi karena ada kepotong-kepotong jadwal, karena ada retreat, ada ujian akhir semester, ada terima rapot, jadi ya paling tidak, tapi mungkin kalau bisa seminggu sekali, sehingga kalau sampai nanti targetnya kita masih butuh sekitar 3 kali meeting berikutnya yang secara bersama. Semoga itu sudah bisa selesai 3-4 kali meeting berikutnya. Anggaplah seminggu sekali gitu sih. Jadi maunya lebih cepat, tapi karena kena ujian minggu depan ini mereka juga ada retreat, jadi fokus ke retreat siswa. Minggu depannya mereka ujian semester, terus kemudian ribut proses pengisian raport pasti. Nah, jadi akhirnya ya kita ngambil sela-selanya. Oke, Yang Pak. penting Desember harus tetap selesai. Ya. Oke. Kembali saya mungkin kepada goal gitu Pak ya, supaya mereka punya culture global yang sama gitu. Kira-kira bagaimana Bapak bisa memonitor perjalanan proses-proses itu Pak ya? Nah, Bapak itu Ya, bisa sampai nggak goalnya gitu? Apa yang Bapak lakukan untuk bisa memonitornya Pak ya? Dan ini saya tinggal memonitor dari keputusan yang mereka buat. Karena memang keputusan yang tadi mereka buat itu sudah diharapkan sudah menganut prinsip SMART gitu. Nah, jadi kita tinggal mengevaluasi itu dijalankan tidak gitu, tinggal kayak di checklist gitu aja kan. Itu dijalankan tidak sesuai waktunya tidak gitu. Misalnya mereka akan meningkatkan kualitas hubungan dengan membangun meeting yang rutin misalnya, atau fellowship rutin sebulan 2 kali. Nah, tinggal kita memastikan bahwa mereka akan melakukan itu. Jadi mereka yang sudah buat step-stepnya, langkah-langkahnya, tinggal mungkin peran saya atau kami coachnya adalah memastikan, mengingatkan bahwa itu harus terlaksana sesuai agendanya mereka sendiri. Luar biasa. Ya. Mantap Pak. Oke, terima kasih Pak buat apanya. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan Pak ya dari proses pembicaraan kita, coaching kita pada waktu ini Pak ya? Iya, jadi memang terima kasih juga Pak Rinto. Jadi saya akhirnya juga harus terus melihat, belajar bahwa semua upaya pencapaian sebuah tujuan itu butuh langkah-langkah gitu ya, butuh hasil yang apa mau diharapkan itu mesti jelas, dan juga harus jelas memang penyebabnya juga apa, langkah-langkahnya apa, sumber dayanya apa. Dan terima kasih terus mengingatkan juga kira-kira steps, terutama langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, dan pertanyaan memastikan bahwa semua rencana itu jadi terlaksana dengan baik. Karena memang waktunya mepet, kalau sampai itu tidak terlaksana ya bisa mundur-mundur terus. Jadi itu terima kasih mengingatkan untuk langkah-langkah itu. Dan ya saya juga harus berpikir, tadi Pak Rito menanyakan ya butuh berapa waktu ya, saya jadi mikir tinggal
tinggal berapa waktu ya sampai Desember ini. Saya rasa masih sekitar 3 sampai 4 kali pertemuan untuk memfinalkan apa yang ada. Wow. Ya, terima kasih. Oke Pak, mungkin untuk terakhir Pak, mungkin untuk bisa memperbaiki kualitas coach saya, kira-kira apa mungkin feedback yang mungkin bisa Bapak berikan Pak ya? Apakah ada? Saya pikir justru saya memang melihat awalnya kan saya bilang bahwa saya butuh suasana istilahnya begitu ya. Tapi Pak Rinto memang masuknya berputar lebih dulu dan melihat apa yang menjadi sebab dan kemudian bahkan apa yang ada baru kemudian juga masuk ke suasana. Saya pikir itu oke juga ya. Saya pikir iya juga sih. Mungkin kalau langsung masuk ke suasana saya juga malah ya apa juga ya. Jadi memang meskipun tadi saya di awal kan saya bilang tujuan saya justru ingin meningkatkan suasana itu, tapi dengan skor ini juga akhirnya saya harus kembali bukan cuma suasananya ya, harus tahu kembali sebenarnya kenapa, penyebabnya apa, kondisinya apa dan segala macam itu. Jadi itu sih ya, memang ya kadang-kadang kita juga masih bisa kita mau menanyakan apa atau apa ya itu masih tidak apa-apa. Tapi menurut saya jauh lebih luar biasa Pak Dibran, jauh lebih lancar malah, lebih ngalir sekarang ini ya Pak Rinto ya. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Malah ngalir ini sekarang, jauh lebih ngalir dan meskipun tadi ke skor rasanya Pak Rinto tadi sudah masuk, bahkan bukan cuma skor ya, suasana masuk, skor masuk, kemudian kalibrasi masuk gitu kan, kemudian apalagi tadi itu smart planning juga masuk. Gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak buat apanya latihan. Thank you. Saya juga sangat thank you. Nah, semakin nanti ini jam 5 ya nanti saya ini. Oke Pak ya, thank you Pak. Iya. Oke, kita dulu. Nanti saya sudah buat tadi, tapi saya tinggal linknya di jam 5 kita ketemu lagi 15 menit lagi. Oke. Ya, saya juga nanti mau pulang ke laptop ini Pak. Saya matikan dulu. Iya.